Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya mau share bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah karya AI melalui bantuan dari Pinterest. Seperti yang kita tahu, Pinterest ini menyediakan banyak stok foto dari berbagai macam kreator yang notabene-nya biasanya kita kenal estetik, unik ya, dan tentunya menarik. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah karya dengan mencoba memvisualisasikan kembali apa yang ada di Pinterest. Jadi, kita di sini tidak menggunakan karyanya kreator di Pinterest untuk kita edit, modifikasi tidak, tapi kita meminta bantuan AI untuk mendeskripsikan saja. Jadi, ibaratnya kayak kita sendiri mendeskripsikan gambar ini, tapi minta bantuan ke AI-nya kayak gitu, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, teman-teman silahkan masuk ke websitenya Pinterest di pinterest.com ya. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Kemudian juga siapkan website Bing Chat-nya teman-teman. Kita masuk ke Bing Chat seperti ini. Nah, di sini teman-teman klik aja yang paling atas Bing dan pilih yang chat. Maka teman-teman akan diarahkan ke laman Bing Chat-nya seperti ini. Oke, kita akan kembali dulu ke Pinterest. Nah, di sini kita akan pilih sebuah gambar ya. Misalnya kita klik foto snack gitu. Oke, di sini misalnya kita pilih yang ini. Oke ya, kita coba. Misalnya ini ayam goreng. Atau ini deh coba. Oke ya, misalnya ini teman-teman ya. Sini saya copy, kemudian kita masuk ke Bing Chat-nya teman-teman. Nah, di bagian ini silahkan paste. Ya. Paste atau Ctrl V. Maka gambarnya akan terpaste dan teman-teman nanti silahkan gunakan script ini atau kata-kata ini. Nanti akan saya kirimkan. Deskripsikan gambar di bawah ini untuk jadikan prompt. Deskripsikan secara rinci dari subjek, style, dan lain-lain. Serta berikan hasil gambarnya. Nah, di sini perbedaannya. Kalau kita hanya meminta deskripsi, maka dia akan mengirimkan deskripsi. Tapi kalau kita sekaligus meminta gambar, maka dia nanti akan mengirimkan gambarnya juga. Jadi, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui, teman-teman. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik enter. Kita tunggu. Di sini Bing akan mengidentifikasi gambarnya dan juga perintah dari kita. Nah, jadi di sini sifatnya kita nggak membuat duplikasi, mengedit ya gambar yang ada di Pinterest, tapi mendeskripsikan sebetulnya kan, mendeskripsikan lewat AI. Jadi kita minta bantuan AI untuk coba deskripsikan gambar ini apa. Terus sama AI coba buatkan versi gambar dari deskripsi yang kamu buat kayak gitu aja. Jadi insya Allah kita aman ya, tidak melakukan plagiasi atau mencuri, karena gambar di Pinterest ini kan masing-masing punya lisensi ya yang terikat kepada kreatornya masing-masing. Nah, tapi kan kebanyakan ya personal use, bukan komersial. Nah, di sini kita tidak memperdagangkan atau menjual belikan gambarnya ini tidak, tapi mengambil gambarnya saja untuk jadikan inspirasi gitu kan, inspirasi. Tapi inspirasinya di sini kita minta bantuan sama AI, coba buatkan deskripsinya seperti itu. Insya Allah aman. Kecuali kalau kita misalnya menggunakan gambar ini ya untuk desain kita edit misalnya di aplikasi editing, kita edit, kita hilangin background, kita sisakan ayamnya misalnya. Nah, itu berarti kita kena pelanggaran kalau memang tidak diperbolehkan. Tapi ini kita hanya menjadikan sebagai inspirasi saja. Kayak kita mau desain terus kita ngambil inspirasi di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat. Ini gambar aslinya dan ini hasilnya, teman-teman. Luar biasa ya. Luar biasa. Hasilnya menyerupai ya, mirip teman-teman bisa dikatakan. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk foto produknya teman-teman gitu.
Jadi ini hasil dari deskripsi yang dibuat oleh Bing ya, yang kita minta mereka untuk membuatnya melalui perintah yang ada. Nah, kemudian ya silahkan di save atau di download. Dan ini sudah bisa langsung teman-teman gunakan sesuai dengan ketentuan di Bing, yakni boleh digunakan untuk legal personal atau penggunaannya personal, bukan komersial, bukan untuk dijual, baik itu jasa maupun secara langsung teman-teman menjual. Itu ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman bisa ambil gambar macam-macam ya. Artinya Pinterest ini salah satu aja, karena kebetulan websitenya ini menyediakan stok foto yang menarik ya dan juga estetik, sehingga saya mengambilnya dari Pinterest. Tapi kalau teman-teman punya foto sendiri atau ada stok foto lain, nah itu bisa juga lewat sini. Artinya tidak terbatas Pinterest ya. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk gambar manapun seperti itu. Dan ini ada batasannya teman-teman. Jadi satu kali sesi chat dia hanya bisa mengeluarkan sampai 5 jawaban. Jadi misalnya kita nggak puas nih sama jawaban ini ya, gambarnya kurang sesuai, kurang mirip, kita minta lagi, kurang mirip, buatkan lagi, seperti itu misalnya. Bisa seperti ini. Nanti dia akan membuatkan lagi. Jadi AI ini benar-benar nurut sama kita. Kayak gitu teman-teman. Dan ketika nanti sesinya sudah habis, sudah mencapai 5, nanti teman-teman silahkan klik ini new topic, maka dia akan nanti nge-refresh kembali ke topik baru. Nah itu kekurangannya, tapi ya luar biasa, sudah membantu kita untuk menyiapkan gambar yang unik ya. Misalnya teman-teman profesinya apa ya, bekerja di klinik, di kepolisian atau di pemerintahan atau pebisnis, masukkan aja fotonya atau ilustrasinya, nanti suruh dia mendeskripsikan sekaligus menampilkan hasil gambarnya. Nah, di sini dibuatkan lagi tuh, teman-teman. Tapi berbeda ya. Tuh, berbeda ya. Berbeda. Tapi karena tadi sebetulnya mungkin ini udah mirip ya, jadi dia nggak ngubah banyak. Kalau kita mau ngubah banyak, kita bisa request kayak misal tambahkan cabai di sekitarnya misalnya. Itu bisa juga. Gitu. Oke, gak apa-apa, kita tunggu sekalian. Apakah hasilnya memuaskan? Oke. Jadi kita nggak perlu kerja dua kali ya, nge-copy promptnya dari sini tadi kita copy, kita masukkan ke image creator yang ini. Kita masukkan di sini, tidak perlu. Cukup satu platform ini saja, dari sini langsung. Kayaknya ini dia gagal memahami prompt kita ya. Masih belum ada penampakan cabai sepertinya ya. Bisa diulangi nanti ya teman-teman ya. Pokoknya AI ini dia akan menuruti perintah kita. Kalau memang belum sesuai, kita ulangi aja sampai dia nanti menemukan hasil yang maksimal. Bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Kayak gitu. Oke, itu saja biar tidak terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial yang lain.